Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan panennya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat istimewa, bukan hanya karena diwajibkannya puasa buat orang-orang yang beriman, bukan hanya buat kita umat muslimin diwajibkan berpuasa, tapi yang sangat istimewa, bulan puasa atau bulan Ramadan ini pahalanya yang berlipat ganda. Semua amal manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa as-saum, kecuali adalah ibadah puasa. Wa ana ajzi bihi, puasa adalah ibadah yang pahalanya Allah langsung yang memberikan lipat gandanya yang tidak terbatas. Seberapa banyak atau seberapa besar Allah kasih balasan orang-orang yang berpuasa. Beruntung sekali kita bisa bertemu dan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga ibadah puasa keistimewaannya dalam menyehatkan badan kita, terutama di situasi COVID-19 ini. Kita selalu dihantui rasa takut. Takut tertular virus oleh orang yang terpapar, takut kerumunan orang banyak, takut bersalaman atau takut bersentuhan dengan orang lain, takut keluar rumah, termasuk juga kita takut bisa datang sholat berjamaah, termasuk sholat sunat tarawih berjamaah. Ada rasa kekhawatiran. Sebabnya adalah karena virus corona yang sampai detik ini belum juga berakhir, berada di lingkungan kita. Entah sampai kapan, kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan semua ini kapan berlalu. Tugas kita hanya berusaha, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan ibadah puasa dalam kitab At-Tadawi bil Istighfar, bis sadaqah, bid du'a, bil Quran, bis salati, bis saumi, terapi dengan ibadah puasa yang dikarang oleh Hasan bin Ahmad Hammam, yaitu ada terapi pengobatan semacam penyakit, salah satunya adalah dengan melakukan ibadah puasa. Baik penyakit yang disebabkan dengan COVID-19 ataupun penyakit kronis lainnya yang sulit sekali diobati. Namun dengan terapi berpuasa ini semua bisa teratasi. Kita sering sekali mendengar satu ungkapan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata saat kita sedang berpuasa, diwajibkan kita menahan lapar, haus, dan menahan yang lainnya lebih dari 14 jam. Organ-organ tubuh kita beristirahat. Beruntung sekali kita sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Mukjizat yang Allah turunkan ini, mukjizat yang Allah wajibkan ini terhadap kita untuk melakukan berpuasa, persis seperti sebuah tulisan yang dikutip oleh Andrea Wheeler, seorang ahli dietetik dari Amerika Serikat yang telah menyatakan keislamannya. Beliau mengatakan, berpuasa pada 10 hari pertama bulan Ramadan mampu memperbaharui 10% sel-sel tubuh manusia. Jumlah itu terus semakin meningkat sampai angka 66% pada 10 hari berikutnya. Dan sahabat takwa, pada 10 terakhir Ramadan, maka sel-sel dalam diri kita ini percis mendapatkan dan diperbaharui dengan sebab berpuasa 100%. Sahabat takwa, artinya dengan kita melakukan puasa 1 bulan penuh, otomatis pula sel-sel badan kita ini menjadi
tumbuh dan menjadi segar kembali. Oleh karena itu pula, berpuasa juga mampu membantu fungsi garam sodium dalam ginjal lebih fokus untuk melelehkan kotoran-kotoran dalam ginjal. Puasa juga mampu mengatur kadar gula darah. Artinya, puasa itu dapat mengistirahatkan lambung, menormalkan fungsi jantung, mengistirahatkan hati, merangsang hormon glukagon, menghilangkan endapan racun, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya ibadah puasa ini sudah dikenal sejak zaman orang-orang terdahulu, seperti yang Allah sebutkan dalam firman surah Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi ibadah puasa ini sudah dilakukan oleh agama-agama terdahulu. Pada masa kekuasaan dinasti Batlimus, para dokter Alexandria menganjurkan para pasiennya untuk melakukan puasa untuk kesembuhan dari berbagai penyakit. Dalam memproses penyembuhan baik yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, Nasrani, dan Islam juga melakukan ibadah puasa. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ayat ini ditafsirkan oleh beliau bahwa puasa itu menyehatkan badan dan mempersempit ruang gerak setan. Bahkan Islam memberikan dispensasi bagi orang-orang yang sakit dan melakukan perjalanan jauh untuk tidak diwajibkan berpuasa. Namun setelah ia harus mengganti pada hari-hari sebanyak hari yang ditinggalkan. Begitu tingginya sahabat takwa nilai ibadah puasa untuk kesehatan kita. Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, jika seseorang mampu melakukan ibadah puasa dan memilih untuk tidak berbuka, maka hal itu lebih baik dan lebih utama. Di mana kata Allah dalam surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah kamu, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengetahui manfaat puasa bukan hanya untuk mensucikan hati dan jiwa kita serta menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, namun juga berpuasa sangat menyehatkan sel-sel organ tubuh kita, pembersih dari segala racun makanan dan minuman yang semakin menumpuk setiap harinya dalam diri kita. Pasti sangatlah rugi kita meninggalkan untuk tidak berpuasa satu hari pun di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah lainnya. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan saja, supaya umat muslimin ini selalu sehat setiap harinya. Dengan apa? Dengan berpuasa setiap pekannya. Sehat selama 1 tahun, berpuasa dengan datangnya bulan Ramadan. Sehat dalam 1 pekan, berpuasa sunnah yang Rasulullah anjurkan, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Di samping memang memiliki keutamaan bahwa ketika kita berpuasa, dilaporkannya amal-amalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pekannya. Juga membersihkan racun-racun makanan selama sepekan dengan kita berpuasa Senin dan Kamis. Sahabat takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu riwayat dari Aisyah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Rasulullah itu selalu memperbanyak puasa hari Senin dan hari Kamis. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamis fa uhibbu ay yu'radu amali wa ana shaim. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari dilaporkannya amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sangat menyukai itu. Saat amalnya dilaporkan, beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
dalam ajaran agama Islam sudah sangat terkenal dengan istilah puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang dilakukan pada setiap pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, dan 15. Bagi seseorang yang melakukan puasa 3 hari setiap bulannya, maka sama halnya dia menjalankan puasa 1 bulan. Jika dapat dilakukan setiap bulannya, maka ganjarannya, pahalanya sama dengan dia puasa selama 1 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayyam, fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihha, fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Sungguh, kata Rasulullah, cukup bagimu berpuasa 3 hari setiap bulannya, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang engkau lakukan. Karena itu berpuasalah Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya, sama dengan kamu berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terima kasih sahabat takwa, mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita untuk terus menjalankan sampai detik-detik terakhir kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Sehingga kita betul-betul mengisi bulan Ramadan ini tidak penuh dengan sia-sia. Dan sehingga kita juga termasuk orang yang minal a'idin wal faizin. Orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung. Mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.